Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang naskah dalam penerbitan. Pada kelompok 1 ada Siti Nur Fatihah, Alvina Zuhroh, Sifa Aulia Irfana, Nina Safira Safitri, Sonia Selumita, Muhammad Rifikul Hadi, dan juga Istiqosah Ainun Fatihah. Dalam presentasi kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang pengertian naskah itu sendiri, jenis-jenis naskah, tahapan penelaahan dan penilaian naskah, serta kriteria dan format naskah supaya terverifikasi. Dimulai dari pengertian naskah, secara umum, pengertian naskah adalah tulisan yang biasa atau umum dikenal semua orang yang berkecimpung di dunia penulisan. Di dunia penerbitan, pengertian naskah adalah hasil karya tulisan atau karangan seseorang yang belum diterbitkan. Naskah-naskah karya penulis inilah yang dicari penerbit untuk diterbitkan, sehingga tanpa naskah, penerbit tidak bisa berbuat apa-apa. Naskah bisa ditulis dengan tangan atau ditulis menggunakan perangkat digital, dan biasanya jika sudah selesai, akan diserahkan ke editor naskah untuk diperiksa kualitasnya, baru akan dipakai sebagai pegangan. Masuk ke jenis-jenis naskah itu ada 6 jenis. Yang pertama akan kita bahas naskah spontan. Naskah spontan adalah naskah yang dikirimkan penulis kepada penerbit untuk kemudian dapat dipertimbangkan apakah naskah tersebut bisa terbit atau tidak. Yang nomor 2 ada naskah pesanan. Naskah pesanan adalah naskah yang dipesan oleh penerbit. Yang ketiga, naskah yang dicari editor adalah naskah yang dibutuhkan editor sehingga editor perlu mencari naskah terbaik untuk diterbitkan. Nomor 4 ada naskah terjemah, adalah naskah yang diterjemahkan dari bahasa asing dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Yang kelima ada naskah sayembara, yaitu naskah yang dicari melalui proses sayembara atau bahasa kekiniannya adalah lomba dan ajang menulis. Yang keenam atau yang terakhir ada naskah kerjasama, adalah naskah yang diterbitkan atas dasar persetujuan atau kerjasama yang dijalin penerbit dengan lembaga atau institusi atau instansi tertentu. Selanjutnya, tahapan penelaahan dan penilaian naskah. Di antaranya, 1. Sebelum dinilai dan ditelaah, naskah diverifikasi dengan mengacu pada ketentuan bentuk, format, dan sistematika publikasi yang akan diterbitkan. 2. Setelah lolos verifikasi, naskah didistribusikan kepada penelaah sesuai dengan bidang kepakarannya. 3. Dalam bidang-bidang naskah spesifik, Dewan Editor dapat mempertimbangkan penelaah yang direkomendasikan oleh penulis dalam formulir permohonan pengajuan penerbitan. 4. Penelaah menelaah naskah berdasarkan aspek-aspek tertentu. 5. Pertimbangan aspek etika seperti etika penelitian dan publikasi. 6. Proses penelaahan dilakukan maksimal 3 orang. Setiap satu naskah ditelaah oleh penelaah yang berbeda. 7. Penelaah harus menyampaikan rekomendasi yang juga tercantum dalam formulir hasil penelaahan. 8. Naskah dengan status hasil penerimaan diterima dengan syarat, berarti memiliki hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau diubah oleh pemilik naskah atau penulis sesuai dengan rekomendasi tertulis. 9. Khusus untuk terbitan ilmiah populer, proses penelaahan cukup dilakukan oleh satu penelaah dengan mekanisme penelaahan yang lebih sederhana atau hanya satu kali penelaahan. Selanjutnya, kriteria dan format naskah supaya terverifikasi.
Kriterianya antara lain: 1. Naskah berupa karya orisinal atau asli dan belum pernah diterbitkan sebelumnya. 2. Berupa naskah yang menyajikan masalah baru dan menarik yang masih belum banyak yang membahasnya. 3. Naskah tidak mengandung unsur sara dan pornografi. 4. Naskah yang dikirim itu ditulis dengan bahasa mudah dipahami pembacanya. 5. Naskah tidak melanggar etika akademik dan tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. 6. Naskah disusun sesuai sistematika penulisan yang berlaku pada penulisan artikel surat kabar, majalah, jurnal, maupun buku. Kemudian terdapat format penulisan naskah di antaranya. 1. Naskah diketik menggunakan ukuran font 12 pt dan spasi 1,5 cm. 2. Margin kiri dan kanan kertas diberi margin bebas 3 cm, sedangkan margin atas diberi margin bebas 4 cm, dan bawah diberi margin bebas 3 cm. 3. Menggunakan tipe font standar sesuai dengan ketentuan penerbit, umumnya menggunakan font Arial atau Times New Roman. 4. Naskah diketik pada kertas berukuran standar, umumnya A4. 5. Naskah diketik dengan Microsoft Word. 6. Penulisan awal paragraf baru sebaiknya menggunakan jenis paragraf indent atau menjorok ke dalam. 7. Semua model ilustrasi, foto, tabel, dan skema yang akan dicetak di dalam buku harus dinomori dengan dibumbui nomor halaman teks induk yang bersangkutan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan, kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan dalam pemaparan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan mengajukan pertanyaan, kami silakan menyampaikan di ruang diskusi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.